Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Saya bekerja di SD Negeri Senderawoi, Kabupaten Teluk Pondama, Provinsi Papua Barat. Saya selaku mahasiswa PPG di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon atas nama Adriu Toting. Nomor peserta 6040389418901. NIM 150250104022. Saya akan melakukan praktek video pembelajaran sebagai salah satu tugas pendidik profesi guru dalam jabatan Pendidikan Agama Kristen Negeri Ambon yang saya lakukan di kelas 4 semester 2. Model pembelajaran yang saya gunakan problem basic learning, pembelajaran 12 dengan tema Aku dan Kebersihan Lingkunganku. Berikut video pembelajaran saya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Kita akan belajar pelajaran 12, Aku dan Kebersihan Lingkunganku. Landasan pembacaan kita, landasan Alkitabnya terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 25 dan Amsal pasal 1 ayat 24. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan bernyanyi dan berdoa. Sebuah bangkit berdiri. Kidung Jemaat 337 betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan berdoa. Amin. Terima kasih pada silakan. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang beberapa absen kehadiran kalian. Cynthia Esti Pakandian, Lisiana Prasinta Asia, Julia Sarah, Giuliano Pedro, Marcela, Rian, Nicholas Sanda. Nah, kita akan lanjut pada pembelajaran kita. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, bersyukur atas alam dan lingkungan sekitar. Oke. Sudah paham pelajaran minggu lalu? Sudah? Baik, kita akan lanjut pelajaran kita yang ke-12, materinya Aku dan Lingkunganku. Sebelum kita belajar, kita akan tes breaking. Tatap. Pegang. Tatap. Tatap.
pegang. Tetap. Amin. Oke. Ini melatih konsentrasi kalian untuk memulai pembelajaran kita. Kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pentingnya memelihara alam dan lingkungan. Ya, nanti kalian mampu bisa menjelaskan pentingnya memelihara alam dan lingkungan di rumah. Yang kedua, mendaftarkan contoh-contoh memelihara alam dan lingkungan di rumah. Yang ketiga, kalian mampu menuliskan pengalaman memelihara alam dan lingkungan di rumah. Dan yang terakhir keempat adalah kalian menuliskan manfaat memelihara dan merancang kegiatan membersihkan lingkungan di rumah. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran kita saat ini. Sebelum kita masuk dalam materinya kita akan mengajukan pertanyaan semuanya. Yang pertama, apa yang kamu rasakan jika lingkungan di sekitar kotor? Apa? Tidak senang. Apa yang di sini? Apa yang kalian rasakan? Banyak kuman. Oke. Di sini kelompok sini apa yang kalian rasakan? Kalian rasakan apa? Banyak debu dan kotoran. Dan selanjutnya, apa saja bahaya jika lingkungan kita kotor dan tidak terawat? Nomor 3 apa bahayanya? Ya, bisa kita sakit. Oke, kelompok di tengah apa bahayanya? Ya, banjir. Oke, kelompok 1 apa bahayanya? Ya, baik. Kita akan lanjut pada pendalaman Alkitab. Akan melihat bagaimana Alkitab mencatat bagaimana tanggung jawab manusia memelihara alam dan lingkungan. Bacaan yang pertama, Kejadian pasal 2 ayat 15. Silakan, ya, berdiri. Ya. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sejak manusia pertama diciptakan, Allah memberi tanggung jawab kepada manusia untuk ikut berperan memelihara semua ciptaan. Tugas itu diberikan juga kepada semua kalian dan Pak Guru, bahkan semua manusia tanpa terkecuali. Jadi kita sudah diberi tanggung jawab untuk memelihara. Pekerjaan yang kedua dalam kitab Amsal 24 ayat yang pertama, mengapa manusia perlu memelihara bumi? Begini. Ya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa semua yang diciptakan Allah di dunia adalah milik Allah. Karena itu kalian dan Pak Guru tidak boleh merusak dan mengotorinya. Karena dunia dan segala ciptaan milik Tuhan harus kita memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Sekarang silakan berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Ya, pertanyaannya adalah apa arti memelihara alam dan lingkungan? Silakan diskusikan, waktunya 10 detik. Mari sekarang. Silakan, ayo kalian berdiskusi dengan teman-teman. Kelompok di sini, apa? Melindungi alam, oke. Kelompok di sini, menurut kalian apa itu memelihara? Menjaga lingkungan, bagus. Di sini, merawat lingkungan, baik.
Kalian sudah memiliki pemahaman dan kita akan lihat apa sih artinya itu memelihara. Memelihara artinya merawat. Ayo, baca ini artinya merawat, menjaga, dan menyelamatkan dan melindungi. Jadi memelihara alam dan lingkungan maksudnya adalah merawat, menjaga, menyelamatkan dan melindungi alam dan lingkungan ciptaan Allah. Nah, apa manfaat memelihara alam dan lingkungan? Manfaat yang pertama, lingkungan kita akan terasa nyaman, tentram, dan kita akan merasakan bahagia. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah menghindari bakteri dan kuman serta terhindar dari penyakit menular. Misalnya apa? Malaria, diare, demam berdarah, dan lain-lain. Nah, di kota kita ini, di tempat kita ini sangat terkenal dengan penyakit apa ini? Malaria. Lingkungan di sekitar kita yang kotor sehingga nyamuk hidup di lingkungan yang tidak bersih. Ya? Nah itu. Siapa yang sudah punya penyakit malaria? Ada yang sakit malaria di sini? Ada? Sudah ada? Sudah pernah sakit malaria? Nah, itu. Ya? Jadi manfaatnya itu tadi supaya terhindar dari penyakit. Oke? Yang ketiga, terlindung dan terhindar dari ancaman banjir. Kita baru memperingati bencana banjir di Wasior 4 Oktober, ya kan? Tahun berapa bencana banjir bandang di Wasior? 2010. Nah, itu manfaat menjaga lingkungan supaya kita terhindar dari banjir. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga kota kita ini tidak lagi terkena bencana banjir bandang. Yang keempat, ya, tiga itu. Nah, baik, sekarang kegiatan diskusi. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan diskusi kelompok. Guru akan sudah bagi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan yang duduk berhadapan-hadapan pindah. Yang dua ini pindah ke sini, supaya duduk berhadapan-hadapan. Yang di sebelah sana pindah ke sini. Ayo. Yang di sini, yang barat, yang ini pindah di sini. Supaya kalian. Tugas kalian adalah yang pertama, mengapa penting memelihara alam dan lingkungan? Tadi kamu sudah jelas atau mengapa penting? Yang kedua, tuliskan 3 contoh memelihara alam dan lingkungan. Nah, itu kalian tulis. Apa saja contohnya? Contohnya seperti apa? Yang ketiga, tuliskan pengalaman kalian. Nah, pengalaman kalian berarti apa yang sudah dilakukan. Tulislah dalam cerita singkat minimal 3 paragraf, berilah judul. Misalkan judulnya contoh, misalnya judul membersihkan rumah. Ceritakan bentuk kegiatan apa yang dilakukan, tujuannya apa, serta bagaimana perasaan kalian saat melakukan hal tersebut. Misalnya, contohnya menyapu. Nah, ceritakan apa kegiatan kalian menyapu di rumah, apa tujuannya menyapu, lalu bagaimana perasaan kalian ketika kalian menyapu. Ya, itu 3 tugas kelompok kalian. Baik, aku akan membagikan kertas kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan. Waktu kalian 15 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Ya. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nah, dulu ini kami belum paham. Ya. Jadi
Baik, kita akan masuk dalam presentasi kelompok. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Bawa kertasnya. Kita akan mendengarkan presentasi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan menyimak dengan baik. Kita silakan kelompok 1 presentasi. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari kelompok 1 di kelompok 1. Saya terhindar dari contoh memelihara orang yang rumah. Ya. Nah, ada kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang bertanyakan? Ya, sudah jelas? Jelas. Baik. Silakan kembali ke tempat kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2. Silakan maju. Perkenalkan, nama saya kemudian untuk melihat dari kenapa penting memelihara alam dan lingkungan agar lingkungan bersih dan nyaman dan sehat. 1. Menyapu sekitar rumah. 2. Mengelola sampah. 3. Membersihkan lingkungan sekitar. Rumah kalian dapat membuang sampah pada tempatnya. Kami membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan bersih dan tidak kotor. Kami merasa senang karena lingkungan sehat dapat saya. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ditanyakan? Ya, sudah jelas? Jelas. Nah, silakan kembali kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, presentasi yang terakhir kelompok 3. Silakan langsung cerita. Perkenalkan, nama saya Bagas, ketua kelompok 3, dan teman saya Dewi akan membacakan presentasi dan baru serta siap. Tapi kita kelompok 3, kenapa penting memelihara alam dan lingkungan di rumah? Membuat rasa nyaman, terlihat nyaman, menjaga lingkungan sekitar, gotong royong, membersihkan lingkungan rumah, mengamankan tanaman, menjaga lingkungan rumah. Yang ketiga, gotong royong, membersihkan halaman untuk merawat alam. Kami merasa halaman kami bersih dan untuk bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan. Baik, kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Tidak, sudah jelas? Jelas. Silakan tutup kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat kelompok 3. Kita beri aplaus yang meriah. Nah,
Pak Guru akan memutarkan kalian sebuah video. Video ini berisikan tentang bagaimana memelihara alam dan lingkungan. Nah, kita akan menyimak video. Ayam ini kembali dulu. Nah, sekarang akan kita masuk pada kita akan menyimak sebuah video bagaimana kita menjaga lingkungan alam di sekitar. Silakan disimak dengan baik dan selamat menonton. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kaya akan kekayaan alam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, bahkan kaya akan hasil laut. Menjaga lingkungan alam menjadi hal wajib yang harus kita lakukan, karena alam ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, baik untuk hewan, tumbuhan, atau kita sebagai manusia. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam. Menjaga lingkungan tidak hanya sekedar teori yang dipelajari di sekolah, namun kita harus terapkan di kehidupan nyata. Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita bersama. Hiraukan kata, tidak ada derajat sosial, semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk merawat alam. Hal ini kita lakukan demi menjaga keseimbangan antara kita dan lingkungan sekitar kita. Usaha pelestarian lingkungan hidup harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan alam bagi kehidupan manusia. Dalam pelestarian alam, kita perlu menjaganya. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk memelihara kebersihan di lingkungan sekitar. Jika kita melihat satu botol minuman bekas di jalan, sudah selayaknya kita ambil dan masukkan ke tempat sampah, di mana kita harus peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, seperti menanam tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar, serta tidak membuang sampah sembarangan. Melestarikan alam bisa dilakukan dengan sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik. Dengan melakukan hal tersebut, artinya kita sudah berupaya membantu untuk melestarikan alam, meskipun dilakukan di lingkungan sekitar. Bayangkan saja, begitu sangat memprihatinkan kondisi lingkungan di daerah perkotaan. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Masyarakat juga banyak yang masih membuang sampah ke sungai. Hal inilah yang membuat bencana alam itu terjadi. Mulai hari ini, mari kita jaga lingkungan agar tetap indah dan nyaman. Jangan sampai lingkungan kita hancur karena ulah kita sendiri. Kita sebagai manusia yang hidup di bumi, yang telah diberi kekayaan alam limpah, kita harus bersyukur pada Tuhan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalian sudah menyimak video tentang bagaimana merawat alam. Aku mau tanya, apa pesan yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apa pesannya? Apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, apa lagi? Di sini? Apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Di sini? Menjaga lingkungan. Oke. Ya, kita sudah melihat videonya tadi. Kita diberi tanggung jawab menjaga dan memelihara alam dan lingkungan. Saya sudah mendapatkan pesannya. Dan selanjutnya, Guru akan membagi kalian membuat proyek kegiatan memelihara alam dan lingkungan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen melestarikan alam dan lingkungan. Ini akan Pak Guru bagikan ya satu persatu. Jadi silakan membuat proyek kegiatan. Apa yang akan kalian lakukan sepanjang 1 minggu ke depan? Contohnya menyiram tanaman. Hari Minggu, hari Senin kalian menyiram tanaman. Apa kalian melakukan atau tidak? Nanti orang tua marah. Ya, Pak Guru akan membagikan tugasnya.
Ya, silakan ditulis di situ. Ya, dari kertas yang kamu kembalikan. Silakan tulis masing-masing apa yang kalian lakukan, kegiatan apa yang kalian lakukan. Misalnya di sini menyerap tanaman, Selasa apalagi, hari Rabu apalagi, hari Kamis apalagi, sampai pada hari Minggu. Silakan. Tadi kan kalian sudah tulis contoh-contohnya kan? Nah, banyak yang kalian sudah tulis tadi. Tadi kalian sudah tulis contohnya mengaku, menyerap tanaman, buang sampah pada tempatnya, melakukan tanam pohon, mengoyong. Nanti tinggal kalian tulis di dalam. Lalu kapan? Hari apa itu kalian melakukan? Nanti kasih orang tua saran. Kalau sudah kalian, misalnya menyapu, hari Senin menyapu, nanti kasih orang tua. Kalau sudah membuat rencana kegiatannya, ingat rencana kegiatan itu harus dilakukan, ya, harus dilakukan. Dan ketika kalian sudah melakukannya, beri kepada orang tua untuk saran, supaya sebagai bukti bahwa kalian sudah benar-benar melakukannya. Paham? Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran kita di yang hari ini. Kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 15 memperlihatkan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk mengelola ciptaan Allah lainnya. Mengelola ciptaan Allah bukan berarti manusia bisa berbuat seenak hatinya, melainkan manusia harus menjaga dan memelihara ciptaan Allah yang baik, memelihara lingkungan dengan tindakan. Nah, yang pertama, menyapu, tindakan yang dapat dilakukan di jalan dan lingkungan. Yang kedua, apa? Membuang sampah pada tempatnya. 3, menanam pohon. Dan yang terakhir, daur ulang barang bekas. Itulah kesimpulan pembelajaran kita. Dan minggu depan kita akan belajar mengenai manfaat serta merancang kegiatan memelihara alam dan lingkungan di rumah. Jadi minggu depan kita akan merancang sebuah kegiatan bagaimana menjaga alam dan lingkungan. Minggu depan kita akan mendaur ulang sampah. Nanti Pak Guru sampaikan proyeknya seperti apa. Kita akan buat daur ulang sampah dari botol bekas. Oke? Next, kita sudah sampai pada penghujung. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Bagas. Silakan Bagas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai belajar pada hari ini, biar ilmu yang kami dapat hari ini bisa membawa kami ke Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.